Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan tentang segi 4 dan segitiga. Yang pertama, segi 4. Segi 4 ialah suatu bangun dua dimensi yang terdiri dari 4 sisi utama dengan 4 sudut yang jumlah totalnya 360 derajat. Pada umumnya, bentuk segi 4 yang beraturan ukuran sisinya mempunyai beberapa simetri lipat dan simetri putar. Jenis segi 4 yang pertama yakni trapesium, yaitu segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Kita lihat pada gambar bahwa sisi yang sejajar ialah sisi A dan B. Jenis trapesium yang pertama trapesium siku-siku, yang salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat. Diketahui pula bahwa sisi AB dan DJ itu sejajar dan sudut DAB 90 derajat. Yang selanjutnya trapesium sama kaki, yaitu salah satu sisinya atau sepasang sisi yang sama panjang dan mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Dilihat bahwa pada gambar AB sejajar DC dan AD sama dengan BC. Trapesium sembarang yaitu kesemua sisinya tidak sama. Pada gambar di bawah AB sejajar DC, sedangkan masing-masing sisinya itu tidak sama panjang. Sifat trapesium yaitu memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jumlah sudutnya yaitu yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180. Rumus trapesium yaitu kelilingnya 4 dikali sisi, yaitu sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi ketiga ditambah sisi keempat. Luasnya setengah dikali luas sisi sejajar. Luasnya yaitu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Layang-layang. Jenis segi 4 selanjutnya ialah layang-layang. Adalah yang dibentuk dari gabungan dua segitiga sama kaki, yang alasnya sama panjang dan saling berhimpit. Sifatnya mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang, diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus, serta merupakan sumbu simetri diagonal terpanjangnya. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Rumusnya kelilingnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Luasnya diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Jajar genjang ialah segi 4 yang sisinya berhadapan sejajar dan sama panjang. Sudutnya juga berhadapan sama besar. Sifatnya sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sudut yang berdekatan berjumlah 180, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah, dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Rumus jajar genjang yaitu semua sisinya ditambahkan, atau karena jajar genjang yaitu dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, maka kita sederhanakan menjadi 2 dikali AB ditambah BC, luasnya alas kali tinggi. Belah ketupat yaitu jajar genjang yang sisinya sama panjang. Sifatnya keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan dibagi dua oleh kedua diagonalnya. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, kedua diagonalnya berpotongan di tengah dan membagi dua sama panjang dan tegak lurus. Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Selanjutnya rumusnya kelilingnya yaitu semua sisi ditambahkan 4 dikali sisi, luasnya setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan rumus layang-layang. Persegi panjang yaitu bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sudutnya 4 siku-siku. Sifatnya mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua sama besar, dapat menempati bingkainya dengan 4 cara.
Luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Persegi adalah segi empat yang dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara, dan tiap-tiap sudutnya dapat menempati sudut yang lain secara tepat. Sifatnya, semua sisinya sama panjang, semua sudutnya 90 derajat atau siku-siku, diagonal-diagonalnya berpotongan membentuk siku-siku, serta sama panjang dan saling membagi dua sama panjang. Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonalnya atau diagonal-diagonalnya merupakan garis bagi. Dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Rumus perseginya sisi dikali 4, luasnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Selanjutnya segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga merupakan bangun geometri yang dibentuk oleh 3 buah garis yang saling bertemu dan membentuk 3 buah titik sudut. Bangun segitiga dilambangkan dengan simbol berikut. Pada suatu segitiga, setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, di mana tinggi segitiga yaitu sama dengan tegak lurus dengan alas. Rumus segitiga yaitu luasnya setengah dikali alas dikali tinggi, kelilingnya kita menambahkan semua sisinya, sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang memiliki 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 buah sudut sama besar, yaitu 60 derajat. Sifatnya mempunyai 3 sisi sama panjang, mempunyai 3 sudut sama besar, mempunyai 3 sumbu simetri dan simetri putar, dapat menempati bingkainya dengan 6 cara. Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang 2 dari 3 sisinya itu sama panjang, dan segitiga ini memiliki 2 sudut yang sama besar. Sifatnya, 2 sisi yang sama panjang, sisi tersebut sering disebut kaki segitiga. 2 sudut yang sama besar yaitu sudut yang berhadapan dengan sisi yang panjangnya sama, memiliki suatu sumbu simetri dan simetri putar. Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang semua sisinya tidak sama panjang. Sifat-sifat segitiga sembarang yaitu panjang ketiganya sisinya berbeda-beda, besar tiap sudutnya juga berbeda, dan tidak mempunyai simetri lipat. Segitiga lancip yaitu segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Sifat segitiga lancip, besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat atau sudut lancip. Segitiga tumpul ialah segitiga yang salah satu sudutnya ialah sudut tumpul atau lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Sifatnya, besar salah satu sudutnya antara 90 sampai 180 derajat, mempunyai satu sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Yang selanjutnya segitiga siku-siku. Segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Sifatnya mempunyai 2 sisi yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat dan mempunyai 2 sudut lancip. Rumus Pitagoras, apabila ada suatu segitiga siku-siku yang tidak diketahui salah satu sisinya, maka kita dapat mencarinya dengan memakai rumus Pitagoras, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. A di sini sisi alas, B sisi tinggi, C sisi miring, yaitu untuk mencari C itu sama dengan C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Untuk mencari, karena C-nya kuadrat, maka C sama dengan sisi kanan ruas itu diakarkan menjadi C sama dengan akar B kuadrat ditambah A kuadrat. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.